Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Abah Kiai Haji Thohir Mukhlasin wa ahli baitihi yang saya takzimi dan nantikan barokah manfaat ilmunya, kepada yang terhormat jajaran pengurus Pondok Pesantren Miftahur Rasyidin, dan tak lupa kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya. Oleh karena itu, marilah kesyukuran kita ikrarkan biqaulina tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti syariatnya dan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya ingin menyampaikan beberapa patah kata yang saya nukil dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu tentang pentingnya ilmu. Untuk mencapai surganya Allah, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, akan tetapi harus didasari dengan ilmu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan kepadanya menuju surganya Allah. Dari keterangan hadis di atas sudah jelas bahwasannya untuk mencapai surganya Allah itu harus didasari dengan ilmu. Akan tetapi jangan salah, setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita harus mengamalkannya. Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah. Dikarenakan ilmu itu adalah suatu pemberian dari Allah yang dikhususkan bagi umat manusia. Untuk itu, dengan sarana ilmu, Allah menjadikan suatu kelebihan bagi hambanya yang memiliki ilmu. Salah satunya yaitu pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah melebihi kemampuan para malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Adapun dengan ilmu itu menjadi mulia karena ilmu adalah sesuatu yang menjadi perantara orang tersebut menjadi takwa, yang artinya menjaga dari larangan Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa mencapai derajat kemuliaannya dan kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada penggalan syair Alala yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Yang artinya, belajarlah kamu, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjadi sebuah perhiasan bagi orang yang memilikinya, dan akan menjadikan sebagai derajat yang luhur, serta menjadikan suatu sifat terpuji. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kehidupan sehari-hari pasti kita sudah tahu bahwa orang yang beriman dan berilmu itu mendapatkan suatu kedudukan yang terhormat dalam pandangan masyarakat dan dijadikan sebagai suatu panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata, di dunia orang yang berilmu itu lebih baik atau lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Ada 4 poin penting yang ada pada pentingnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang ketiga, menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nabi juga bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang keempat, tuntutlah ilmu, menuntutlah ilmu walau itu hanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka dari itu, marilah kita memacu diri yang keras untuk pantang menyerah, tetap menuntut ilmu sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu tersebut. Dengan ilmu, kita akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang sebagaimana yang tercantum pada hadis Nabi, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka wajib baginya harus memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, maka kehidupan dunia akan bisa kita rengkuh. Apalagi kehidupan alam akhirat juga akan kita rasakan dengan bahagia. Oleh karena itu, menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Orang Jawa mengatakan menuntut ilmu itu juga wajib bagi ia yang sudah tuwek, ruwek, elek, ora kedas peyek. Itu juga tetap wajib mencari ilmu. Apalagi bagi anak muda, itu masih sangat diutamakan bagi generasi penerus bangsa yang akan datang. Bagi anak muda, sekolah atau kuliah tidak bisa menjadi alasan untuk ia bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun, masa depan bangsa ini ada di pundak kita. Maka, ayolah kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar masa depan bangsa kita akan bisa kita raih. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita jangan pernah malas-malasan untuk mencari ilmu dan belajar, sehingga kita bisa pandai dan bisa menguasai ilmu sehingga tidak dijajah oleh siapapun dan dari segi manapun. Karena di zaman sekarang ini kita sudah dikuasai oleh modernisasi dan informatika, sehingga kita harus jeli dan pandai dalam mencari ilmu menggunakan banyak sekali media belajar. Akan tetapi teknologi yang canggih ini tetap tidak bisa mengalahkan jasa seorang guru. Maka dalam kita mencari ilmu, wajib
bahwasannya harus ada guru yang jelas sanadnya, tidak boleh sembarang orang, sehingga kita tidak bisa diarahkan ke jalan yang benar. Maka dengan demikian, ilmu akan bisa membawa hidup kita ke hidup yang mulia. Karena ibarat saja orang yang memiliki ilmu itu ibarat orang yang memiliki ibarat saja sebagai mutiara, sehingga mutiara tersebut jika dimanapun dia berada, dia akan dihargai, akan dicari, dan akan mahal harganya. Di samping itu, ilmu juga akan menjadi bekal hidup kita di masa-masa yang akan datang. Ilmu jugalah yang akan menghantarkan kepada tercapainya cita-cita kita. Di samping itu semua, ilmu akan menjadi suatu bekal bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ilmu jugalah yang akan menghantarkan kehidupan kita kepada tercapainya cita-cita. Maka dengan demikian, ilmu akan bisa membawa hidup kita ke hidup yang mulia. Karena ibarat saja orang yang memiliki ilmu itu ibarat orang yang memiliki ibarat saja sebagai mutiara, sehingga mutiara tersebut jika dimanapun dia berada, dia akan dihargai, akan dicari, dan akan mahal harganya. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu itu sangat penting untuk mencapai ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah, serta bisa mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ono kupat jemplung santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.